Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah anggaran perusahaan, saya akan menjelaskan mengenai budget biaya administrasi. Mungkin di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai budget biaya bahan baku, budget tenaga kerja langsung, begitu pula budget BOP. Nah, sebenarnya antara budget BOP dengan biaya administrasi itu hampir sama penyusunannya nanti. Ya. Nah, di sini nanti untuk budget biaya administrasi yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini akan diharapkan ya bagi mahasiswa untuk nanti ya bisa memahami dan menjelaskan apa itu konsep dari budget biaya administrasi. Ya, jadi diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan bisa memahami dan menjelaskan mengenai konsep dari budget biaya administrasi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan bisa memahami ya mengenai apa itu definisi dari budget biaya administrasi. Ya, kemudian mahasiswa juga bisa memahami ya apa itu kegunaan dari budget biaya administrasi, ya, fungsinya itu nanti untuk apa, kemudian beserta nanti faktor-faktor yang nantinya berpengaruh terhadap penyusunan budget biaya administrasi. Kemudian yang terakhir, diharapkan dengan mengikuti perkuliahan berkaitan dengan materi budget biaya administrasi, mahasiswa bisa melakukan perhitungan dan penyusunan berkaitan dengan budget biaya administrasi. Nah, itu nanti yang diharapkan ya mengenai apa yang nantinya akan saya sampaikan mengenai materi budget biaya administrasi. Oke, saya lanjutkan. Untuk pemahaman dari definisi mengenai budget administrasi. Budget administrasi didefinisikan sebagai budget untuk merencanakan semua jenis biaya-biaya yang nantinya berkaitan langsung dengan lingkungan administrasi. Jadi semua biaya yang nantinya akan berpengaruh, akan berkaitan langsung dengan lingkungan administrasi sebuah perusahaan, nanti bisa direncanakan dan dibuatkan budget biaya administrasi. Ya, itu penjelasan mengenai budget administrasi. Ya, jadi saya ulangi lagi, definisi dari budget administrasi adalah budget untuk merencanakan semua jenis biaya-biaya yang nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan departemen administrasi. Nah, di sini pada saat kalian akan menyusun yang namanya budget administrasi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah jenis, yang kedua adalah jumlah, dan yang ketiga adalah waktu. Jenis, jumlah, dan waktu yang nantinya digunakan di dalam biaya administrasi atau penyusunan budget biaya administrasi, ya itu nanti akan dialokasikan kemana? Ya, biasanya nanti akan dialokasikan ke masing-masing departemen biaya administrasi di dalam perusahaan. Ya, jadi nanti pada saat akan menyusun yang namanya budget administrasi, perusahaan harus bisa menggolongkan kira-kira biaya-biaya yang digunakan ya berkaitan dengan biaya administrasi itu nanti dialokasikan ke departemen apa saja di dalam perusahaan. Intinya di sini departemennya harus berkaitan dengan departemen administrasi. Nah, kegunaan dari budget administrasi itu sendiri adalah ya, jadi di sini budget administrasi yang nanti disusun oleh perusahaan memiliki kegunaan atau memiliki fungsi. Fungsinya adalah digunakan untuk penyusunan budget kas. Ya, saat perusahaan membuat budget administrasi, maka budget administrasi tersebut bisa digunakan sebagai dasar penyusunan budget kas. Karena ya, saat perusahaan mengeluarkan uang, mengeluarkan kas untuk membayar biaya administrasi, maka akan berpengaruh terhadap budget kas. Nah, jadi itu kegunaan atau fungsi dari budget administrasi. Ya, tetapi yang perlu diperhatikan di sini ya, antara perusahaan besar dan perusahaan kecil nanti untuk pembagian departemennya akan berbeda ya, sehingga nanti penentuan budget administrasinya juga akan berbeda. Ya. Jadi kalau di perusahaan kecil biasanya mereka memiliki hanya departemen
administrasi satu atau dua. Sedangkan di perusahaan besar biasanya memiliki beberapa departemen administrasi. Maka pembuatan budget administrasinya juga akan berbeda dengan perusahaan besar, akan berbeda dengan perusahaan kecil. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian yang nantinya akan berkaitan langsung dengan bagian administrasi. Nah, ini misalkan untuk perusahaan besar biasanya nanti banyak sekali ya bagian yang nantinya berkaitan dengan bagian administrasi. Yang pertama adalah bagian sekretariat, di mana bagian sekretariat di sini berkaitan langsung dengan surat menyurat atau pengarsipan di dalam perusahaan. Nah, yang kedua bagian keuangan. Bagian keuangan di sini biasanya berkaitan langsung dengan bagian pembukuan keuangan perusahaan. Nah, ada juga bagian perlengkapan atau rumah tangga. Nah, biasanya berkaitan langsung dengan keperluan-keperluan dan perlengkapan-perlengkapan kantor yang digunakan di bagian administrasi. Nah, berikutnya adalah bagian personalia. Nah, biasanya berkaitan dengan semua masalah ya di dalam lingkup personalia. Dan yang terakhir ada bagian humas. Nah, bagian ini berkaitan langsung dengan semua ya masalah dengan hubungan pihak luar. Jadi nanti kalau perusahaan akan membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak luar bisa ke bagian humas. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bagian-bagian yang biasanya ada di dalam departemen administrasi. Kalau perusahaannya perusahaan besar. Nah, selain bagian yang berkaitan dengan departemen administrasi, ada juga beberapa hal atau beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi terhadap penyusunan biaya administrasi. Ya, jadi ada beberapa faktor yang nantinya akan mempengaruhi langsung di dalam penyusunan budget biaya administrasi. Yang pertama adalah budget penjualan. Nah, budget penjualan di sini nanti akan mempengaruhi budget administrasi pada saat penjualan naik, maka budget biaya administrasinya juga akan naik. Pada saat budget penjualan itu turun, maka budget biaya administrasinya juga akan turun. Jadi di sini nanti kenaikannya sebanding, perubahannya sebanding. Saat penjualan naik, biaya administrasinya naik, dan sebaliknya. Nah, yang kedua adalah budget produksi. Ini berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi. Semakin besar jumlah unit yang diproduksi, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka biaya administrasi yang dikeluarkan juga akan semakin banyak atau semakin besar. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi di sini perubahannya sebanding. Produksi, unit produksi naik, meningkat, jumlah biaya administrasinya juga akan meningkat. Nah, berikutnya yang ketiga adalah standar yang ditetapkan ya oleh perusahaan berkaitan dengan biaya administrasi. Nah, biasanya di sini standar yang bisa ditetapkan perusahaan ya itu bisa berkaitan dengan pemakaian listrik. Ya, pemakaian listrik di dalam departemen administrasi. Bisa juga standarnya berkaitan dengan pemakaian bahan ya yang berhubungan langsung dengan biaya variabel yang nantinya akan digunakan untuk penetapan biaya administrasi. Nah, kemudian yang keempat adalah sistem pembayaran. Ya, sistem pembayaran dari gaji atau upah bagian administrasi. Bisa perusahaan melakukan sistem pembayaran bulanan, ya, atau bisa juga perusahaan membayar sistem pembayaran penggajian karyawannya berdasarkan upah. Ya, ini tergantung dengan perusahaannya yang mau menggunakan sistem pembayaran yang mana. Nah, yang kelima adalah metode depresiasi aktiva tetap. Nah, biasanya untuk bagian administrasi, metode depresiasi aktiva tetap yang sering digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Ya, tetapi dalam implementasinya memang lebih sering menggunakan yang metode garis lurus. Nah, saat nanti perusahaan akan menentukan metode depresiasi antara metode depresiasi yang satu dengan metode depresiasi yang lain, maka nanti akan berpengaruh langsung terhadap penyusunan budget biaya administrasi. Nah, karena ini berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap di bagian administrasi. Jadi berikut ini tadi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya administrasi.
Ya, jadi di sini diharapkan ya untuk materi berkaitan dengan budget biaya administrasi ya, dari tadi saya menjelaskan definisi, menjelaskan bagian-bagian di dalam Departemen Administrasi sampai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget administrasi, mahasiswa bisa memahami dan nantinya bisa menjelaskan. Ya. Nah, sekarang adalah contoh soal untuk perhitungan dan penyusunan budget biaya administrasi. Di sini saya punya contoh soal ya, di mana contoh soal di sini sebenarnya masih berkaitan dengan contoh soal di pertemuan sebelumnya, baik di budget unit produksi, budget penjualan, budget biaya bahan baku, budget tenaga kerja langsung, budget BOP. Nah, sebenarnya di sini seperti ini. Saya itu punya satu perusahaan sebagai contoh soal untuk menyelesaikan semua budget ya yang nantinya digunakan oleh perusahaan ya untuk mencatat penganggaran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi. Ya, jadi cuma satu perusahaan untuk menyelesaikan beberapa budget. Nah, ini untuk perusahaan PT Makmur ya, untuk penyelesaian budget biaya administrasi, menetapkan biaya administrasi ya akan dialokasikan ke tiga departemen utama, bagian sekretariat, keuangan, dan perlengkapan. Nah, informasi biaya berkaitan dengan biaya administrasi yang pertama adalah pengupahan tenaga kerja. Nah, untuk pengupahan tenaga kerja bagian administrasi, ya ini biasanya ditetapkan setiap bulan oleh perusahaan sebesar 1.200.000 untuk bagian sekretariat, 1.100.000 untuk bagian keuangan, dan 1 juta untuk bagian perlengkapan. Nah, untuk masing-masing gaji setiap bulan di tiga bagian utama di Departemen Administrasi ini nanti akan diterapkan sama di setiap periodenya. Ya, bisa berubah jika memang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, berikutnya informasi mengenai biaya administrasi, ya, di mana akan ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja. Nah, di sini nanti ada keterangan setiap biaya yang dikeluarkan di sini, nih yang sudah tertera di sini, nanti akan ditambahkan dengan tarif dari jam kerjanya. Berarti nanti untuk menghitung biaya administrasi di sini kita butuh informasi dari budget tenaga kerja langsungnya. Kita hitung berapa jumlah jam kerja yang tertera di budget biaya tenaga kerja langsung. Berikutnya yang ketiga adalah biaya pemeliharaan alat-alat. Ya, biaya pemeliharaan alat-alat pembantu. Nah, ini juga informasinya sama seperti nomor 2 tadi. Ada biaya per bulannya ditambah dengan tarif per jam kerja langsungnya. Kemudian informasi berikutnya berkaitan dengan biaya pemeliharaan gedung, ditentukan 100.000 ditambah dengan tarif per jam kerja langsung. Biaya listrik 350.000 per bulan nanti akan dialokasikan ke beberapa departemen. Biaya depresiasi gedung ditetapkan 300.000, metodenya garis lurus, akan dialokasikan ke beberapa departemen. Dan yang terakhir, setelah nanti dimasukkan semua biaya-biaya tersebut ke dalam budget biaya administrasi, baru nanti kita bisa membebankan biaya administrasi tersebut ke produk X dan Y. Jadi nanti di sini kita membuat dua ya, budget. Yang pertama budget biaya administrasi, yang kedua membuat schedule pembebanan budget biaya administrasi. Nah, informasi berikutnya adalah informasi mengenai pengalokasian biaya. Nah, alokasi biayanya adalah sebagai berikut. Ya, ini alokasi biayanya, yaitu ada 3 bagian utama di dalam perusahaan: pabrik, administrasi, dan penjualan. Dengan masing-masing alokasi sebagai berikut. Ya, yang sudah tampil di sini. Dan bagian administrasi tadi dibagi menjadi 3 bagian utama dengan masing-masing alokasi sebagai berikut. Nah, sekarang bagaimana penyusunan dari budget biaya administrasinya? Nah, langkah yang pertama, sebelum kita menyusun budget biaya administrasi, kita tentukan dulu biaya yang pertama dikeluarkan oleh perusahaan. Tadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pertama kali adalah biaya upah tenaga kerja bagian administrasi ini ya. Nah, ini kita masukkan dulu, kita hitung dulu. Nah, kita masukkan ke budget biaya administrasinya dulu.
Kan di sini tidak ada perhitungannya, ya, jumlah yang dikeluarkan itu sama, sehingga nanti penyusunan budgetnya ya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita buatkan budgetnya, kita masukkan judulnya, kemudian di sini ada kolom keterangan, bagian di dalam Departemen Administrasi, Sekretariat, Keuangan dan Perlengkapan. Untuk keterangan di sini nanti untuk periode beserta dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, yang pertama tadi adalah biaya upah tenaga kerja langsungnya. Tadi setiap bulannya sama ya, 1.200.000 ya untuk sekretariat, 1.100.000 untuk keuangan dan perlengkapan 1 juta. Ini akan diterapkan di periode Januari maupun Februari sama. Nah, berikutnya kita menghitung yang kedua, yaitu pembebanan biaya administrasinya. Tadi di dalam pembebanan biaya administrasi ini soalnya itu ditentukan biaya per bulan ditambah dengan biaya tambahan per jam kerja langsungnya. Jadi ada tarifnya di sini, tarifnya sama. Ini nanti tinggal dikalikan dengan jumlah jam kerja tenaga langsungnya. Nah, di sini informasi untuk jam tenaga kerja langsung bisa kita peroleh dari budget upah tenaga kerja langsung. Ini periode Januari 54.000 jam, ini periode Februari 61.500 jam. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung tarifnya di sini. Jadi 0,6 ini nanti dikalikan dengan jumlah jam kerjanya. Ini Januari, ini Februari. Ya, jadi nanti tinggal kita masukkan saja bagian sekretariat 0,6 dikali 54 jam ditambah 75.000. Ya. Kemudian bagian keuangan 0,6 dikali 54 jam ditambah 60.000 dan seterusnya. Nah, itu untuk bulan Januari. Nah, untuk yang bulan Februari 61.500 tinggal dikalikan dengan tarifnya ini ditambahkan masing-masing biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk masing-masing bagian. Nah, kita masukkan di sini di budget biaya administrasinya di sini ya. Nih, ya, biaya administrasi untuk bulan Januari. Ini biaya administrasi untuk yang periode Februari. Nah, itu untuk penyelesaian biaya administrasi. Berikutnya adalah penyelesaian untuk biaya pemeliharaan alat-alat pembantu. Tadi di soalnya ini sudah ditentukan ya, biaya per bulan ditambah dengan tarif per jam kerja langsung. Nah, per jam kerja langsungnya tadi diambil dari informasi budget tenaga kerja langsung. Nah, tarifnya ini ya, tarifnya ini tinggal dikali dengan jumlah jam kerja langsungnya tadi. Bulan Januari ini untuk yang bulan Januari 54.000 jam dikali 0,4 ditambah 10.000. Nah, karena di sini biaya per bulannya di setiap bagian sama dan tarifnya juga sama, maka hasilnya juga akan sama. Jadi yang dikeluarkan sama. Nah, ini juga nanti untuk yang periode Februari ya, jumlahnya juga nanti sama, cuman dikalikan dengan 61.500 jam ya, 0,4 dikali 61.500 jam. Nah, hasilnya ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam budget biaya administrasinya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini ya, di sini dan di sini. Sekretariat, keuangan dan perlengkapan. Ini periode Januari, periode Februari. Ini untuk sekretariat, ini untuk keuangan dan ini untuk perlengkapan. Nah, jadi itu penyelesaian untuk biaya pemeliharaan alat. Nah, berikutnya adalah penyelesaian untuk menghitung biaya pemeliharaan gedung. Nah, tadi di soal awal itu bahwa untuk pemeliharaan gedung dikeluarkan 100.000 per bulan ditambah dengan tarif Rp5 per jam kerja langsung. Nah, di sini kita harus menghitung dulu tarifnya yang dibebankan kepada pemeliharaan gedung.
Nah, untuk bulan Januari tadi, total jam kerja langsungnya adalah 54.000 jam. Ya, 54.000 jam. Ini diperoleh dari budget biaya tenaga kerja langsung. Bisa dilihat dari sini tadi. Nah, di sini. Ini ya. Nah, di sini. 54 periode Januari, 61.500 di periode Februari. Nah, nanti bisa kita lihat di situ. Nah, 54 itu tadi tinggal dikalikan dengan 5 tarifnya tadi. Nah, di sini. Ini ya. 5 dikali dengan 54 jam. Hasilnya 270.000. Hasil 270.000 ini tinggal ditambahkan dengan 100.000 di sini. Nah, hasilnya di sini 370.000 akan dialokasikan ke masing-masing departemen utama di perusahaan. Bukan departemen administrasi ya, tetapi di departemen utama perusahaan. Ini sesuai dengan contoh soalnya tadi. Nih. Ini ya, untuk biaya pemeliharaan gedung ini alokasinya ya 70 pabrik, 10% administrasi, 20% penjualan. Kita masukkan di sini tadi. Nah, ini. Nah, sudah tinggal dikalikan dengan masing-masing biaya pemeliharaan gedungnya. Ini hasilnya. Ya. Nah, hasil untuk bagian administrasi ini nanti kita alokasikan ke masing-masing bagian 3 departemen utama departemen administrasi. Ya, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari soalnya tadi. Nah, di sini. Ini alokasinya. Ya. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, di sini 40% dikali 37.000 masuk ke sini. Alokasi biaya 14.800 bagian sekretariat. Begitu pula untuk akuntansi bagian keuangan 30% dari 37.000 masuk ke sini, dan bagian perlengkapan 30% dari 37.000 masuk ke sini. Nah, total masing-masing alokasi ini untuk periode Januari. Untuk periode Februari nanti tinggal dihitung saja 5 dikali dengan 61.500 di sini. Nah, alokasi bulan Januari ini nanti tinggal kita masukkan ke budget biaya administrasinya. Nah, di sini. Nah, masing-masing dimasukkan di sini. Ini Januari, ini Februari. Nah, berikutnya adalah untuk menghitung biaya listrik. Nah, tadi di dalam soalnya untuk menghitung biaya listrik bisa dihitung setiap bulannya dialokasikan sebesar 350.000. 350.000 ini nanti akan dialokasikan ke 3 bagian utama perusahaan, pabrik, administrasi, dan penjualan. Nah, ini prosentasenya tadi ya dari soalnya, tinggal dikalikan dengan tarif biaya listrik per bulannya ini. Nah, nanti ketemu di sini alokasi biaya. Nah, dari masing-masing alokasi biaya ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyusun budget biaya administrasi itu yang bagian administrasi 105.000. Nah, 105.000 ini nanti akan kita alokasikan ke 3 bagian utama di dalam bagian departemen administrasi. Ya, ini prosentasenya dikalikan dengan 105.000. Nanti hasilnya masuk ke masing-masing alokasi biaya di sini. Nah, masing-masing alokasi biaya di sini nanti tinggal kita masukkan ke budget biaya administrasinya. Nah, di sini biaya listriknya. Ya, baik periode Januari maupun periode Februari sama hasilnya. Kenapa sama? Karena biaya yang dikeluarkan sama setiap bulan, yaitu 350.000. Sedangkan alokasinya juga sama di sini. Ya, alokasinya sama. Jumlah yang dikeluarkan sama per bulannya, alokasinya sama. Ya, alokasi ke departemen administrasinya juga sama. Jadi nanti periode Januari, Februari, Maret, April akan sama. Nah, berikutnya adalah untuk melakukan penyelesaian menghitung biaya depresiasi. Untuk menghitung biaya depresiasi, ya,
Tadi di dalam soalnya sudah ditentukan menggunakan metode garis lurus, total biaya yang dikeluarkan adalah 300.000 per bulan. 300.000 per bulan ini tinggal dialokasikan ke 3 bagian utama perusahaan. Nah, ini prosentasenya. Nah, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari soalnya tadi. Nah, di sini. Ini ya. Nih. Ini untuk listrik, ini untuk depresiasi. Nih. Nah, sudah tinggal kita masukkan saja. Di sini. Nih, ya. Tinggal dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan tiap bulan. Nah, nanti yang kita gunakan untuk alokasi ketiga departemen utama di bagian administrasi adalah yang 45.000 ini. Nah, 45.000 ini tinggal dikalikan dengan prosentase yang sudah ditetapkan di soalnya. Ini soalnya. Ya, kita masukkan di sini. 45.000 dikali 40% hasilnya 18.000. 30% dari 45.000 hasilnya 13.500. 30% dari 45.000 hasilnya 13.500. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam budget biaya administrasinya di sini. Hasilnya setiap bulannya sama karena biaya yang dikeluarkan tiap bulan sama. Baik nanti Maret, April juga sama hasilnya. Nah, itu nanti biaya-biaya yang sudah dianalisa perusahaan dan digolongkan oleh perusahaan ke dalam biaya administrasi yang nanti berkaitan langsung dengan kegiatan di dalam departemen administrasi. Ya, jadi biaya-biaya ini nanti kita total saja setiap periodenya. Ini Januari dan ini untuk yang bulan Februari. Nah, itu untuk penyelesaian budget biaya administrasi. Ya. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh langsung memasukkan pertanyaan di komentar video YouTube saya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, berikutnya adalah soal terakhir, pembebanan biaya administrasi ke masing-masing produk X dan Y. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari budget unit produksi. Ya, jadi di materi mengenai budget unit produksi, ya, di mana perusahaan makmur itu memiliki dua jenis produk X dan Y. Nah, biaya administrasi nanti yang akan dibebankan ke produk X dan Y harus diperhitungkan sendiri-sendiri. Karena nanti akan berkaitan langsung dengan penentuan HPP-nya, harga pokok produknya. Nah, untuk menentukan berapa nanti pembebanan biaya administrasi untuk produk X dan Y, perusahaan butuh informasi mengenai total biaya administrasi dan total dari jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk masing-masing biaya administrasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya ini nanti untuk tiap departemen dihitung sendiri-sendiri. Jadi di bagian sekretariat jumlah untuk bulan Januari, Februari, Maret dan April nanti dihitung semua. Jumlahnya nanti berapa? Bagian keuangan juga sama. Periode Januari, Februari, Maret dan April ditotal semuanya. Bagian perlengkapan Januari, Februari, Maret dan April dihitung semuanya. Ya, jadi itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan pembebanan biaya administrasi ke masing-masing produk. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ini schedule pembebanan dari biaya administrasi periode Januari sampai dengan bulan April. Setelah tadi kita menghitung total dari masing-masing biaya di setiap departemen, ya, total biaya yang dikeluarkan di setiap departemen, itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk menghitung pembebanan produk X dan Y. Tapi pembebanan di sini pembebanan biaya administrasi. Nah, informasi yang kedua adalah untuk budget unit produksinya. Untuk budget unit produksinya ini nanti kita peroleh ya dari masing-masing total produk yang bisa dihasilkan oleh perusahaan.
Masing-masing produk yang bisa dihasilkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Ini untuk produksi produk X 570 dan ini produk Y 453.000. Nah, yang paling penting di sini adalah nanti kalian totalkan untuk total produksinya, baik X maupun Y. Jadi 570.000 ditambah dengan 453.000. Totalnya 1.023.000. Nah, ini nanti digunakan untuk dasar pembebanan produk X maupun produk Y. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, untuk yang produk X, bagian sekretariat 570.000 dibagi dengan 1.023.000 dikali dengan 5.709.920. Nah, ketemu hasil di sini. Untuk produk Y, ini diperoleh dari 453.000 dibagi 1.023.000 dikali dengan 5.709.920 rupiah. Nanti ketemu hasil di sini. Ingat ya, 1.023.000 itu dari 570.000 ditambah 453.000. Nah, untuk bagian keuangan sama ya, 570.000 dibagi 1.023.000 dikali 5.172.840 masuk ke produk X. Nah, untuk yang kedua produk Y-nya di sini ini diperoleh dari 453.000 dibagi 1.023.000. Kalian kalikan dengan 5.172.840 masuk ke produk Y. Nah, untuk bagian perlengkapan juga sama cara menghitungnya. Jadi itu tadi schedule untuk pembebanan biaya administrasi. Jadi sebenarnya di sini untuk pembebanan biaya administrasi berkaitan dengan produk yang dihasilkan nanti tergantung dengan jenis produknya. Kalau misalkan perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk, berarti nanti jumlah ini sudah dianggap sebagai jumlah yang dibebankan ke produk tersebut. Sebagai contoh, misalkan produknya hanya produk X, berarti jumlah ini sudah termasuk biaya pembebanan produk X. Nah, kalau misalkan produknya itu ada 3 produk Z, berarti jumlah dari masing-masing bagian ini nanti akan dibebankan ke masing-masing produk X, Z, dan Z. Ya, jadi nanti disesuaikan saja. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi penyusunan budget biaya administrasi. Jadi ada 2 budget yang bisa dikerjakan. Yang pertama budget utama pembuatan biaya administrasi atau yang disebut dengan budget biaya administrasi. Dan yang kedua schedule untuk pembebanan budget biaya administrasi. Ya, jadi ada 2 yang bisa kita kerjakan atau kita susun. Nah, di sini nanti jika ada yang ingin tanyakan, silakan kalian menambahkan pertanyaan di komentar di bawah video YouTube saya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, ya, jadi nanti di sini ada saya beri tugas. Tugas kalian hanya melanjutkan untuk yang periode bulan Maret dan April. Ini kan bulan Januari dan bulan Februari sudah saya kerjakan ya sebagai contoh. Nanti kalian lanjutkan untuk pengerjaan bulan Maret dan bulan April. Nah, nanti tinggal kalian hitung total dari biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang ada di sini jumlahnya, apakah sama atau tidak. Ya. Itu tugasnya. Jadi saya ulangi, buat budget biaya administrasi untuk periode Maret dan periode April. Nah, nanti dikumpulkan di minggu depan. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, ya, jadi itu tadi materi mengenai budget biaya administrasi ya, berkaitan dengan konsep, definisi, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget administrasi sampai dengan perhitungan dan penyusunan dari budget biaya administrasi. Ya, jadi diharapkan ya kalian bisa
memahami dan melakukan perhitungan beserta penyusunan dari budget biaya administrasi. Oke, akhir kata ya, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.